Shalom anak-anakku yang dikasih Tuhan. Bapak ucapkan sampai ketemu lagi ya dalam mata pelajaran agama Kristen. Ya, Bapak berharap kalian senantiasa bergairah, bersemangat, antusias untuk mengikuti pelajaran agama Kristen ini. Karena melalui pelajaran ini kita akan semakin hari semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan, semakin mengerti kita akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan belajar firman Tuhan, kita mengerti segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjadi orang yang senantiasa bersyukur dan ingin meninggikan nama Tuhan. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Ya, kita masih ada di materi atau pelajaran 1, yaitu dengan tema Sungguh Allah Maha Kuasa. Ya, kita sebelum belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak mengajak kalian untuk sama-sama mengangkat pujian buat Tuhan. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kalau kita hari ini boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada hal yang bisa kita lakukan untuk meninggikan nama Tuhan selain menyanyikan pujian untuk Dia, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Kita tidak bisa membalas kasih Tuhan dengan apapun yang kita bisa lakukan. Kita hanya bisa naikkan ucapan syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak minta kalian sungguh-sungguh menaikkan pujian ini. Ya, di layar monitor kalian lihat ada teks pujian yang sudah Bapak sediakan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh kita persembahkan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, dikatakan bila aku ada sampai hari ini itu semua karena campur tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua karena campur tangan Tuhan yang tak bernilai di tanganmu jadi berharga. Ku sadari semua karena anugerahmu. Katakan, bila aku ada sampai hari ini Tuhan, bila aku ada sampai hari ini, semua karena campur tangan Tuhan yang tak bernilai di tanganmu jadi berharga. Ku sadari semua karena anugerahmu. Lebih sungguh katakan bila aku ada sampai hari ini, bila aku ada sampai hari ini, semua karena campur tangan Tuhan yang tak bernilai di tanganmu jadi berharga. Ku sadari semua karena anugerahmu. Haleluya, ku angkat tangan bagimu, sembah Kau yang menjaga.
angkat tangan bagimu, sembah Kau yang menjawab doaku, Kau penolong yang selalu ku andalkan, Kaulah tempat hatiku bersandar. Lebih sulit katakan, ku angkat tangan, ku angkat tangan bagimu, sembah Kau yang menjawab doaku, Kau penolong yang selalu ku andalkan, Kaulah tempat hatiku bersandar. Kaulah tempat hatiku bersandar. Kaulah tempat hatiku bersandar. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, kita hari ini boleh ada itu semua karena campur tangan Tuhan, ya. Kita mengangkat tangan kita, memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan, anak-anakku yang dikasih Tuhan, karena Tuhan sudah menganugerahkan begitu luar biasa kasih-Nya di dalam hidup kita, ya. Hari ini kita akan masuk dalam pelajaran agama Kristen. Kita akan melanjutkan pelajaran 1, ya, karena belum tuntas materi yang kita bahas, yaitu pelajaran 1 temanya adalah sungguh Allah Maha Kuasa. Ya, kita sudah membahas apa itu kuasa. Ya, kuasa adalah wewenang, ya, untuk menentukan sesuatu. Ya, baik itu wewenang berupa perintah, ya, atau wewenang untuk memelihara. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kalian juga sudah mengetahui bagaimana antara kuasa Allah dan kuasa yang dimiliki oleh manusia. Bahwa kuasa Allah itu tidak ada yang dapat menandingi, ya. Kuasa manusia tidak bisa menandingi kuasa yang dimiliki oleh Allah. Karena Allah bisa menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada. Ya, tetapi manusia hanya bisa menciptakan dengan sesuatu yang Tuhan sudah sediakan semuanya, bahan bakunya, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah tidak bisa dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, Allah disebut adalah Allah yang Maha Kuasa, ya. Dan kekuasaannya itu sangat luar biasa di dalam hidup kita, dan kita bisa merasakan kuasanya melalui apa yang Tuhan ciptakan. Kita bisa merasakan kebaikan dari kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, ya. Kita akan masuk ke dalam materi kita, yaitu di bagian E, ya, memahami kuasa Allah bagi manusia, ya. Hari ini kita melihat ada beberapa gambar, anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya. Gambar ini akan membantu kita bagaimana kita memahami antara hubungan kuasa Allah dengan kehidupan manusia, ya. Bahwa kuasa Tuhan itu dinyatakan untuk kehidupan manusia, anak kasih Tuhan, ya. Tuhan menyatakan kuasanya, ya, di dalam kehidupan manusia itu sama dengan Tuhan menyatakan kasih-Nya dan kebaikannya bagi
kehidupan manusia. Kita bisa lihat kebaikan Tuhan ya yang dinyatakan melalui kuasanya yang telah menciptakan ya segala sesuatu di muka bumi ini ya. Kita lihat gambarnya ya. Gambar satu ini gambar apa anak-anakku yang dikasih Tuhan? Ya, gambar matahari ya. Sekalipun gambarnya ini matahari dibikin lucu ya. Ada rambutnya ya, ada hidungnya, matanya, ada senyum ya. Ini dibikin lucu-lucuan saja. Tapi matahari yang sebenarnya yaitu nggak seperti ini ya. Matahari yang sebenarnya nggak ada hidungnya, nggak ada matanya, nggak ada senyumnya ya. Tapi ini menggambarkan bagaimana matahari itu sangat-sangat luar biasa untuk kehidupan manusia, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ya, kalian bisa nanti menyebutkan beberapa manfaat daripada matahari yang Tuhan ciptakan ini untuk kehidupan manusia ya. Gambar satu ini adalah gambar matahari ya, dan gambar dua ini adalah gambar apa ini anak-anakku dikasih Tuhan, gambar bintang ya. Ya, bintang itu biasanya di mana? Bila di langit. Biasanya pasangannya itu ada bulan ya. Kalau malam itu ada bulan dan ada bintang. Di mana ada bulan, di sana terlihat juga bintang-bintang ya. Dan cahayanya itu berkelip-kelip ya, klip gitu ya. Saking jauhnya jarak antara bumi dan bintang itu sehingga bintang itu terlihat kecil. Sebenarnya bintang itu bukan kecil tapi besar ya. Tapi karena jaraknya yang jauh dari tempat tinggal kita maka kelihatannya kecil ya. Nah, sebenarnya bintang itu besar ya. Nah, terus ini ada gambar awan dan ada air yang jatuh ya dari awan ini ya. Nah, kita sebut sebagai hujan ya. Gambar ini gambar siapa ini ya? Gambar anak kecil ya, masih kepalanya masih gundul ya. Rambutnya belum tumbuh ya, dia lagi nyenyak sekali tidurnya. Terus ini gambar ini adalah gambar pemandangan alam ya, pemandangan alam. Oke anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita mulai dari gambar satu ini. Bagaimana kita memahami kuasa Allah bagi kehidupan manusia. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya matahari, bintang dan bulan ya. Kita tahu bahwa itu adalah benda-benda penerang yang ada di langit yang Tuhan ciptakan. Ya, siapa yang masih ingat benda-benda penerang yang Tuhan ciptakan ini pada hari yang keberapa? Ayo, harus ingat ya. Jadi bintang, bulan, dan matahari adalah benda-benda penerang yang Tuhan ciptakan pada hari yang keempat. Ya, kalau masih lupa lagi, baca di dalam kitab Kejadian. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, Tuhan menciptakan matahari. Tentunya Tuhan menciptakan sesuatu itu tidak asal-asalan anak-anakku yang dikasih Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, ada tujuannya, ada kegunaannya bagi kehidupan manusia. Ya, coba kita lihat dulu apa manfaat dari matahari ini. Ya, manfaat yang pertama ya, yang pasti untuk menerangi muka bumi ini ya, untuk menerangi dunia ini. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, coba bayangkan kalau tidak ada matahari, betapa gelapnya dunia ini, betapa gelapnya bumi yang kita tinggali ini, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Sehingga ketika tidak ada terang, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas dan pekerjaan anak-anak Tuhan ya. Karena kita tidak bisa melihat jalan, kita tidak bisa melihat benda-benda yang harus kita pegang ya. Ya, kalau kita dalam kegelapan, waduh, itu berbahaya sekali ya. Kita bisa masuk jurang, kita bisa terantuk batu ya, dan kita mungkin bisa digigit binatang buas karena kita nggak bisa melihat yang ada di depan kita ya.
Tetapi puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Dengan kuasanya yang besar, Dia menyatakan kebaikannya buat kita. Sehingga dengan matahari kita bisa menikmati terang yang begitu luar biasa. Siang hari kita bisa bebas menikmati terang. Kita bisa melihat pemandangan yang indah, ya. Kita bisa melakukan aktivitas kita, ya. Kita bisa belajar, kita bisa membaca, kita bisa berjalan pergi ke satu tempat ke tempat yang lain karena ada terang. Ya, kita bisa berjumpa dengan teman, kita bisa berjumpa dengan keluarga kita. Itu karena apa? Karena ada terang, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas, kita bisa bermain dengan baik, anak-anakku yang kasih Tuhan, ya. Terus apa lagi? Yang kedua, coba sebutkan, ya. Kalau mama kalian mencuci baju, siapa di sini yang sudah cuci baju sendiri? Ya, kalau habis cuci baju, kira-kira harus ditaruh di mana? Dijemur, ya, dijemur di luar. Harus kena sinar matahari. Nggak ada yang orang yang habis nyuci langsung dilipat bajunya masih basah-basah taruh di lemari. Nggak ada, ya. Dia membutuhkan sinar matahari. Dia membutuhkan panas matahari untuk mengeringkan baju atau pakaian atau kain yang dicuci. Bermanfaat nggak anak-anakku ini kasih? Bermanfaat sekali. Coba bayangkan saja kalau tidak ada matahari, baju kita akan basah, ya. Lama keringnya, ya. Kalau kita lagi butuh baju, terus baju kita masih basah, ya, yang kita cuci, waduh, kita pakai baju basah-basah, kita bisa masuk angin. Tetapi dengan matahari yang Tuhan ciptakan, kita bisa mengeringkan baju kita dengan cepat, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ya, itu manfaat yang kedua. Tuhan itu sungguh baik. Ya, apakah engkau menyadari bahwa dengan Tuhan menciptakan matahari itu sungguh bermanfaat dalam hidup kita? Ya, jadi tidak perlu kita suka mengeluh, anak-anak kasih Tuhan, karena Tuhan itu begitu baik, anak-anak kasih Tuhan. Dia ciptakan matahari, kita bisa mengeringkan baju kita. Kita bisa pakai baju yang kering, yang aman buat kesehatan badan kita. Ya, apalagi ya, itu matahari itu bisa digunakan oleh Pak petani, ya. Baik petani padi, petani jagung, petani kopi, ya, petani kelapa, ya, petani apa aja, ya. Hampir semua petani itu membutuhkan matahari. Contohnya aja petani jagung, petani padi, ya, dia membutuhkan matahari untuk apa? Ya, untuk mengeringkan hasil panen mereka. Ya, padi itu yang habis dipanen dia harus dijemur, dikeringkan supaya apa? Supaya awet, supaya tidak terjadi pembusukan, ya. Supaya padinya itu awet bisa disimpan, supaya padinya itu tidak rusak. Anak-anak kasih Tuhan, kalau dikeringkan, padi itu akan bertahan bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Padi itu akan disimpan dengan aman dan bisa dipakai dan digunakan pada waktu Pak petani itu membutuhkan, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ya, bermanfaat nggak? Oh iya, kalau tidak ada matahari, aduh kasihan banget Pak petani. Dia panen padi, padinya masih basah, nggak bisa dijemur, langsung ditaruh di karung, akan busuk, anak-anakku kasih Tuhan, dan akhirnya nanti nggak bisa dimanfaatkan. Ya, dengan adanya matahari, ya, petani bisa mengawetkan hasil panennya, anak kasih Tuhan. Apalagi yang bisa dimanfaatkan dari matahari untuk kehidupan manusia. Manusia bisa memanfaatkan panas matahari itu untuk sumber energi listrik, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Itu luar biasa. Jadi panas matahari ini bisa dimanfaatkan untuk menciptakan listrik, anak-anak kasih Tuhan, yang berguna sekali dalam kehidupan kita. Ya, dibutuhkan. Ya, saat ini ya sedang dikembangkan, ya, listrik tenaga surya, anak kasih Tuhan, karena listrik tenaga surya ini
ya, ramah lingkungan, ya, ramah lingkungan, ya. Bisa dimanfaatkan. Kita bisa menikmati lampu menyala, ya, TV menyala, kita bisa main handphone karena kita cas dengan listrik. Dan salah satu sumber energi listrik itu bisa didapatkan dari panas matahari. Ya, luar biasa. Jadi manusia bisa memanfaatkan apa yang sudah Tuhan sediakan, anak-anakku ini kasih Tuhan. Manusia tidak bisa menciptakan matahari, tetapi manusia bisa memanfaatkan panas matahari itu untuk kehidupan manusia. Apalagi yang bisa dicipta, yang dapat manfaat dari matahari, nelayan ketika dia menangkap ikan dan mendapat ikan yang banyak, ya, yang nggak bisa dijual pada hari itu, petani atau nelayan itu akan membuat ikan asin. Ikannya itu akan dibuat ikan asin, dan untuk menjadikan ikan asin itu, ikannya itu akan dikeringkan dengan apa? Dengan cara apa? Dijemur, anak-anakku ini kasih Tuhan. Sehingga ikan-ikan yang telah ditangkap oleh Pak nelayan itu tidak busuk, tapi bisa awet dan bisa dijual pada saat Bapak nelayan itu bisa menjualnya, ya. Jadi dia menangkap ikan dan ikannya awet, ya, dan tidak terjadi pembusukan. Coba bayangkan kalau tidak ada matahari. Pak nelayan sudah capek-capek, dia menangkap ikan yang banyak, tapi nggak bisa diawetkan, akhirnya busuk, ya, dibuang begitu saja, ya. Maka jerih lelah dari Pak nelayan itu akan menjadi sia-sia. Tetapi dengan matahari yang Tuhan ciptakan, Pak nelayan tidak merugi, ya, sekalipun ikannya hari itu belum laku, dia bisa bikin ikan asin. Ya, dan ikan asin itu mahal, anak-anakku ini kasih Tuhan. Siapa yang suka makan ikan asin atau yang pernah makan ikan asin? Kalau Bapak sering makan ikan asin, ya, enak, ya, gurih, ya. Dan itu semua bisa terjadi karena apa? Karena ada campur tangan Tuhan, ada campur tangan kuasa Tuhan, yaitu dengan sinar matahari, dengan panas matahari yang Tuhan sediakan. Apalagi selain untuk buat ikan asin, anak-anakku ini kasih Tuhan. Kalian pernah melihat garam? Bapak yakin dan percaya setiap hari kita membutuhkan garam yang rasanya asin. Tahukah kalian bahwa untuk membuat garam itu, petani garam juga membutuhkan panas matahari, ya. Tanpa panas matahari maka petani garam tidak bisa memproduksi garamnya. Tetapi dengan sinar matahari, dengan panas matahari, maka petani garam bisa membuat garam, dan setiap hari kita bisa menikmati garam. Kalau masakan yang dimasak oleh mama dan mama kita di rumah tanpa ada garam, waduh, pasti makanan itu tidak enak. Tapi karena ada garam, maka makanan itu menjadi lezat. Ya, itulah beberapa manfaat daripada matahari yang Tuhan ciptakan. Sekarang bintang. Apakah gunanya bintang? Bintang jauh, ya, kecil, ya. Ada manfaatnya, sudah, anak-anakku ini kasih Tuhan. Ketika kita merasa bete, kita merasa bosan, coba kalian pada malam hari, kalian keluar dan lihatlah ke atas, ya, apa yang terjadi. Ketika kalian melihat bulan, bintang, ya, sinar bulan bintang itu akan membuat kita bersukacita, ya. Hilang bete kita, luar biasa. Coba kalian lakukan ini, anak-anakku yang kasih Tuhan, ya. Coba kalian pada malam hari, di malam hari yang gelap, ya, kalian pergi keluar rumah dan pandanglah bintang-bintang di langit. Itu sangat indah sekali. Kita bisa menikmati keindahan langit yang begitu luar biasa pada malam hari, sehingga itu membuat kita terhibur, membuat kita bersukacita, dan membuat kita bersyukur betapa Tuhan itu sungguh-sungguh amat baik dalam hidup kita. Haleluya, ya. Jadi bintang ini berguna untuk menghiasi, untuk
menghiasi langit supaya langit itu indah ya. Ketika kita memandangnya, kita bisa memandang dengan takjub dan rasa syukur kepada Tuhan. Lalu ini ada gambar awan dan hujan ya, airnya mulai jatuh ya. Dan apa manfaatnya? Ya, air yang jatuh ini ke bumi, membasahi bumi yang kering ya, waktu kemarau ya, tumbuh-tumbuhan, rerumputan itu menjadi kering, tetapi dengan adanya hujan dibasahi permukaan bumi, akhirnya rumput-rumput mulai bertumbuh, mulai bertunas, mulai menghijau, tanaman-tanaman yang sudah mulai kering akan tumbuh subur ya. Kita bisa menikmati berkat Tuhan dari hujan yang Tuhan berikan. Kita bisa menikmati sayur-sayuran ya. Kita bisa menikmati buah-buahan. Coba bayangkan kalau tidak ada air, anak-anakku ini kasih Tuhan, akan terjadi bencana kelaparan ya. Di dalam Alkitab itu Alkitab pernah menceritakan beberapa ya kisah tentang bagaimana ketika Tuhan tidak menurunkan hujan, maka terjadi kelangkaan bahan makanan sehingga terjadi kelaparan anak-anak kasih Tuhan. Tetapi dengan hujan yang Tuhan berikan, maka segala tanaman, tumbuhan yang kita butuhkan, baik sayur, buah-buahan, bahkan beras yang kita butuhkan untuk makan, itu akan tersedia dengan baik. Makanya kita bersyukur dengan adanya hujan, ya. Karena hujan ini akan membawa kesuburan buat segala tanaman, kesegaran udara, juga dia akan menambah memperbesar mata air yang sudah mulai surut ya dengan adanya hujan ya yang Tuhan turunkan, maka mata air yang mulai kecil itu akan timbul lagi menjadi mata air yang besar. Dan yang selanjutnya ini kebaikan Tuhan, kita bisa lihat kuasa Tuhan dalam kehidupan bayi ya. Kita lihat bayi ini bisa tidur nyenyak ya. Itu bisa tidur seperti itu karena kebaikan Tuhan. Anak-anak kasih Tuhan. Tuhan menjaga anak-anak kecil ini ya. Tuhan memberikan ketenangan ya, memberikan kedamaian, memberikan kesehatan ya. Juga Tuhan memberikan oksigen yang cukup sehingga anak ini bisa tidur nyenyak, pulas ya. Nah, itu semua karena Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan. Coba kalau dia sakit, anak-anakku yang dikasih Tuhan, dia tidak akan bisa tidur sepulas ini. Tetapi karena kuasa Tuhan yang memberikan kesehatan buat anak ini, dia bisa pulas, tenang, dan memberkati istirahatnya. Sehingga anak ini nanti akan bertumbuh menjadi anak yang semakin hari semakin besar. Ya, kita bisa melihat keajaiban dan kuasa Tuhan dalam pertumbuhan anak ini. Ya, dari nggak bisa jalan, bisa jalan. Dari nggak bisa ngomong, jadi bisa ngomong. Ya, dari tubuhnya yang dari kecil dia bertumbuh menjadi anak yang semakin tinggi, menjadi anak yang semakin besar dan menjadi anak yang pintar. Ya, pertumbuhan itu yang Tuhan berikan buat anak-anak ini juga menyatakan bahwa kuasa Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan manusia. Terus kita lihat pemandangan alam ini, ada pohon ya. Ini kuasa Tuhan ya. Beberapa waktu lalu kita sudah bahas ya, kalau manusia itu bisa menciptakan tiruan, pohon tiruan imitasi, tetapi Tuhan itu bisa menciptakan pohon yang asli, yang bisa bertumbuh, yang bisa berbuah ya. Dan buahnya gitu bisa kita makan. Di sini ada sungai ya. Ada di balik sini ada gunung ya, ini keajaiban Tuhan ya, ini kuasa Tuhan dan sungguh luar biasa anak-anak dikasih Tuhan. Hutan ini berfungsi, berguna bagi kehidupan kita karena kita membutuhkan oksigen itu ada ya, udara ada dengan segar itu karena ada hutan, ada pohon-pohon yang menghasilkan oksigen yang sangat berguna untuk kesehatan kita. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, ini ada tugas ya. Tugas satu adalah dengan melihat gambar-gambar tersebut, buatlah sebuah puisi atau cerita singkat tentang kekagumanmu atas kuasa Allah dalam hidupmu. Coba kalian tulis puisi ya di buku tulis kalian, atau cerita singkat tentang kekagumanmu dari gambar
gambar yang ada di atas ini ya. Tulis di buku tulis kalian. Nanti foto dan kirim ke Google Classroom. Tulis namanya juga ya. Ini kita belajar dari lirik lagu judulnya Tuhan Pencipta Semesta. Jadi melalui lagu dan pujian ini kita diberitahukan bahwa Tuhanlah, sekali lagi Tuhan adalah pencipta ya semesta ini, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ya, karena Dia adalah pencipta alam semesta ini, Dialah yang maha mulia. Dia adalah Allah yang maha besar ya. Ini pujian ini menyatakan kebesaran Tuhan ya, karena Dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini ya. Melalui apa yang Tuhan ciptakan itu kita bisa merasakan kasih-Nya ya, kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah. Jadi kasih Tuhan itu dinyatakan melalui terang tadi, melalui panasnya matahari yang bisa kita manfaatkan ya. Dan sikap orang percaya adalah puji syukur, terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Jadi setelah kita merasakan kuasa Tuhan dalam hidup kita, yang bisa kita lakukan adalah menaikkan pujian kepada Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan. Makanya sebagai orang percaya kita selalu dan selalu memuji Tuhan. Ya, itulah yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Haleluya. Bagian G, kuasa Allah dalam hidupku. Nih, tugasnya selanjutnya bacalah sekali lagi Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Setelah itu buatlah sebuah janji atau semboyan yang bertemakan Allahku berkuasa, karena itu aku tidak akan takut lagi ya. Bikin sebuah janji. Janji apa yang kamu akan lakukan setelah mengetahui bahwa Tuhan itu Maha Kuasa ya? Apa yang harus kamu lakukan dalam hidup kamu sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan? Buat janji di sini ya, janji atau semboyan. Ya, setelah mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, kita sampai kepada rangkuman atau kesimpulan ya. Kuasa adalah wewenang untuk menentukan sesuatu. Ya, kuasa manusia berbeda dengan kuasa Allah. Kuasa manusia terbatas, kuasa Allah tanpa batas. Mazmur 8 ayat 1 sampai 9 dan Mazmur 104 ayat 1 sampai 35 memperlihatkan betapa berkuasanya Allah atas seluruh ciptaan yang ada. Manusia diberikan kuasa oleh Allah untuk mengatur dan mengelola ciptaan Allah. Untuk itulah kita patut memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Namun kuasa manusia hendaknya digunakan dengan benar, tidak digunakan semena-mena atau sembarangan ya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita mau akhiri dengan kita membacakan doa yang ada di kotak ini ya. Mari kita baca bersama-sama doa ini dan nanti Bapak akan lanjutkan doa Bapak untuk kalian semua ya. Doa 1, 2, 3. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih untuk kekuasaan yang Allah berikan kepada manusia. Tolonglah kami dan setiap orang agar dapat menggunakan kekuasaan itu dengan benar dan tepat. Ajarilah kami untuk bersikap rendah hati dan taat kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki kekuasaan atas kami dan seluruh ciptaan yang ada. Amin. Haleluya, haleluya. Mari tundukkan kepala anak-anakku yang kasih Tuhan. Tutup mata kalian, lipat tangan kalian, dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapak mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan terus memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Berkati mereka supaya mereka bertumbuh di dalam kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat, kepintaran, kecerdasan yang daripada Tuhan. Lindungi mereka Tuhan dari segala mara bahaya, roh jahat, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bahkan virus-virus COVID yang saat ini sedang merebak, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak-Mu dalam proteksi dan perlindungan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk orang tua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkati orang tua mereka,
dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, diberkati pekerjaan dan usaha yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami sudah mengakhiri pelajaran 1, sungguh Allah Maha Kuasa. Kami boleh melihat kebesaran Tuhan. Engkau Allah yang layak kami andalkan, Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih untuk anak-anakku semua yang sudah menyimak pelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.